Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang berbahagia, melanggengkan amal yang baik itu kita butuh semangat sebagaimana dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkesinambungan, walaupun amalan itu sedikit adanya. Maka ada orang yang punya anggapan bahwa sekali berbuat kebaikan yang jumlahnya banyak, itu akan lebih menyenangkan daripada amalan yang sedikit, yang kecil-kecil. Oh, ternyata bukan itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis ini, ahabul a'mali ilallah adwamuha. Ternyata amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang baik tetapi kemudian dilakukan secara berkesinambungan. Maka dijelaskan oleh Hatim al-Asham, beliau menjelaskan kepada kita, an Hatimil Ashammi rahimahullahu annahu qala al-ajalatu minasyaitan, bahwa tergesa-gesa itu adalah bagian dari perbuatan setan. Illa fi khamsati mawadi'a, kecuali tergesa-gesa dalam 5 hal. Apa itu? Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5 hal itu ternyata merupakan amalan yang disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah id'amud dhaifi idza nazala. Jadi kita tergesa-gesa memberikan makanan kepada tamu kita pada saat tamu itu datang di rumah kita, maka itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian ada istilah yang biasa berkembang di lingkungan kita, bahwa kalau ada tamu itu kita segera gupuh gitu ya, tergesa-gesa suguh setelah itu memberi makanan. Ternyata di lingkungan kita itu hal yang semikian itu sudah menjadi tradisi. Kalau ada tamu segera kita ajak untuk masuk di rumah, dan jangan lupa kita jamu dengan apa yang kita miliki, walaupun kadang-kadang ada hanya sekedar, mohon maaf, misalnya 1 gelas kopi atau mungkin hanya secuil roti. Ternyata ini adalah bagian dari apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata, bahwa tergesa-gesa menghantarkan jenazah apabila sudah meninggal dunia. Maka di sebagian masyarakat itu ada yang punya tradisi, karena menunggu sanak famili yang berasal dari berbagai tempat yang kemudian sehingga jenazah ini tidak segera dikuburkan karena menunggu saudara-saudara yang jauh. Maka agama kita menganjurkan mensegerakan jenazah untuk dikubur. Itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa tazhizul mayyiti idza mata, mengurus mayit, mensegerakan mayit untuk dihantarkan ke kuburan, itu adalah bagian dari apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah yang berikutnya adalah wa tazwijul binti idza balagat, mengawinkan anak perempuan ketika anak perempuan itu sudah dewasa. Ujian kita hari ini menjadi orang tua itu bukan ujian yang gampang, apalagi kalau memiliki anak perempuan. Dulu di era tahun 90-an kalau ada anak perempuan jam 9 malam kok belum pulang, itu dicari kemana-mana kan begitu. Jangan kok jam 9 malam gitu ya.
menjelang maghrib kok ada anak perempuannya belum pulang, itu orang tua itu gelisah. Dan sekarang ini sudah ada mulai pergeseran ketika ada anak perempuan kemudian ada yang mengajak keluar, itu ada sebagian yang beranggapan katanya alhamdulillah anakku payu. Padahal ini adalah awal mungkin bencana begitu. Maka kalau kita punya anak perempuan yang sudah menginjak dewasa, alangkah baiknya segera kita nikahkan. Dan itu dianjurkan oleh Rasul Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah wang qada uddaini idza wajaba. Kalau kita ini punya tanggungan hutang kepada orang lain, maka diperintahkan untuk mensegerakan kalau kemudian itu memang sudah wajib untuk dibayar. Kadang ada orang yang kalau pinjem itu di depan itu ngomongnya enak, tapi giliran untuk apa ini bagaimana hutang itu akan segera dibayar itu kadang-kadang ada yang nomornya sampai diblokir kan begitu ya. Padahal anjuran agama adalah mensegerakan membayar hutang, itu adalah merupakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir, wa taubatu minadz-dzambi idza farata. Kita dianjurkan untuk segera bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan kalau kemudian dosa itu memang sudah kita lakukan. Karena ada orang yang namanya manusia, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa manusia itu katanya adalah tempat untuk melakukan kesalahan, maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang ketika melakukan kesalahan segera mentaubati, menyadarinya bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Kan kadang ada orang yang sudah melakukan dosa itu merasa bahwa itu bukan dosa kan, itu ya. Ini bahaya. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan kesadaran untuk kalau kemudian itu perbuatan itu adalah salah, maka kemudian kita menyadarinya sebagai sebuah kesalahan, maka kita menyesal atas perbuatan itu dan kita memohon mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan yang baik yang kita kerjakan secara istiqomah, sambil berharap mudah-mudahan ridho Allah akan selalu datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana sahil umurana wa hassul maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang lain. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.